Di video sebelumnya setelah seluruh peserta mengeluarkan tungku obatnya masing-masing, Hun Sunzi yang juga begitu berambisi ingin menjadi alkemis terbaik di dunia terlihat raut wajahnya begitu bengis dan kejam. Ketua Wang Huo dan alkemis tua Shen Nong begitu sangat terkejut melihat Nihility Devouring Flame yang digunakan Hun Sunzi, begitu juga seluruh orang yang menyaksikan upacara pengobatan tidak menyangka bahwa Nihility Devouring Flame telah dimiliki oleh klan Hun. Xiaoyan yang melihat kembali Nihility Devouring Flame menjadi bertanya-tanya mengapa begitu banyak klan Hun memiliki Heavenly Flame. Sambil tertawa bangga Hun Sunzi menjelaskan bahwa Nihility Devouring Flame yang dia gunakan saat ini adalah Heavenly yang paling berharga yang kekuatannya lebih besar dari benih Nihility Devouring Flame yang sebelumnya dia dapatkan dari kepala suku Hall of Soul Hun Miseng dan dimurnikan oleh bocil api. Xiaoyan yang mendengar itu jadi merasa tertantang dan menunjukkan Heavenly Flame yang sesungguhnya. Dan benar saja seketika semua mata terkejut melihat spirit Demonic Lotus Flame alias bocil api yang Xiaoyan perlihatkan. Bocil api segera mengeluarkan energi apinya membakar tungku Xiaoyan. Ini adalah sebuah upacara pengobatan bukan tentang Heavenly Flame, jelas Xiaoyan mengatakan dan mempersilahkan yang lain turut mengeluarkan Heavenly Flame masing-masing. Tidak mau kalah dari bocah kemarin sore, alkemis tua alias Shen Nong mengeluarkan Heavenly Flame dengan api surgawi berwarna hijau yang disebut api benih bumi. Sedikit penjelasan dari api benih bumi adalah Heavenly Flame yang bisa menumbuhkan tumbuhan dan obat-obatan. Selama masih terdapat benih dari api benih bumi bisa terus menumbuhkan tanaman juga obat-obatan. Api surgawi seperti ini tidak bisa didapatkan tanpa terikat dengan takdir. Semua orang menjadi sangat iri melihat api benih bumi. Ketua Wan Huo perwakilan dari klan Yao tidak mau kalah segera mengeluarkan api surgawi yang bernama Nine Seren Wind Flame atau 9 nyala angin yang tenang, berada di peringkat 10 dari daftar Heavenly Flame. Hun Sunzi yang melihat itu semua dengan senyum tajamnya jelas menandakan ada sesuatu rencana yang sangat licik untuk dilakukannya. Terlihat Xiaoyan yang memulai permunian obat dengan cara yang tidak wajar, yaitu langsung memasukkan seluruh ribuan tanaman obat sekaligus. Jelas ini mengundang banyak pertanyaan dari semua orang, tingkat kepanasan dan juga waktu setiap bahan harus dilakukan dengan cara yang berbeda. Terlihat dari dua generasi berbakat klan Yao yang pada saat itu masih menjadi murid dari Ketua Wan Huo, kini Xiaoyan sudah mampu bersaing dengan gurunya. Tidak ingin kakaknya dari generasi jenius klan Yao patah semangat menjelaskan kita tidak seburuk itu. Tidak hanya memenangkan peringkat 1 dalam kompetisi pemula, juga dapat memurnikan pil cahaya 9 warna. Sesosok wanita terlihat menyangkal semua itu bahwa perbedaan mereka sangatlah jauh bagaikan bumi dan langit tidak akan mampu menjangkaunya. Wanita itu pun menjelaskan bahwa patriark dari klan Yao pernah bilang dia terlahir dengan memiliki kekuatan jiwa yang berbeda dari orang biasa. Jika dia punya banyak kesempatan mungkin bisa mencapai legendary state. Jiwa Xiaoyan kini telah melampaui jiwanya dan bahkan jiwa Xiaoyan telah mencapai perfectly heavenly state. Tiba-tiba saja awan di sekitar menjadi berfluktuasi menciptakan awan gelap. Ketua Yao Dan Abah Yao Chen yang merasakan energi udara menjadi sedikit aneh, perasaan gelisah dan terkekang. Benar saja terlihat sesaat kemudian Hun Sunzi mengeluarkan kekuatan dari Nihility Devouring Flame mengumpulkan energi alam di sekitar untuk memurnikan pil. Kembali Ketua Yao Dan Abah Yao Chen dikejutkan mungkinkah Hun Sunzi ingin menciptakan pil tingkat 9 yang misterius. Ketua Wan Huo dan alkemis tua Shen Nong yang tidak ingin kalah dari perhatian penonton, begitu juga Xiaoyan mengeluarkan seluruh kemampuan teknik pemurnian obatnya. Terlihat 4 peserta itu benar-benar ingin memurnikan pil tingkat 9 yang legendaris. Namun tiba-tiba saja semua orang yang menyaksikan merasakan seluruh douki dalam tubuhnya terserap, bahkan energi spiritual dari alam pun juga terserap. Suasana semakin menegang ketika semua bahan obat yang berada di sekitar ikut terserap.
Ketua Yaodan segera menciptakan formasi pertahanan di kebun obat klan Yao yang sangat berharga agar tidak ikut terserap dari keempat alkemis yang ingin menciptakan pil tingkat 9 yang legendaris. Sejak zaman kuno setiap kali pil tingkat 9 muncul ribuan mil tanah gersang akan menghilang menciptakan keseimbangan antara bumi dan langit. 3 hari sudah berlalu, 4 alkemis sudah merasa kekurangan energi spiritual untuk pemurnian pil mereka masing-masing, bahkan energi spiritual alam dalam jarak 10.000 mil sudah habis terserap semua, walaupun menggunakan douki dalam tubuh mereka masih belum cukup untuk memurnikan pil tingkat 9. Terlihat Hun Sunzi dengan senyum liciknya segera menyerap seluruh energi dari 3 peserta lainnya. Xiaoyan yang tidak senang dengan perlakuan dari Hun Sunzi mengeluarkan bocil api untuk menyerap balik seluruh energi dan obat-obatan milik Hun Sunzi. Hun Sunzi yang sudah menyerap seluruh energi peserta terbelalak melihat dengan mudahnya bocil api mencuri pil dari tungku Hun Sunzi. Tidak terima, Hun Sunzi langsung mengeluarkan sebuah energi spiritual membentuk naga merah hitam pekat menyerang Xiaoyan. Alkemis tua Shen Nong yang sudah kesal akibat kegagalan permunian obatnya yang dilakukan, Hun Sunzi menahan serangannya dengan energi spiritualnya yang berbentuk seperti akar dan menjalar menyelimuti naga merah hitam pekat dari Hun Sunzi. Tidak menyangka alkemis tua Shen Nong ikut campur, dikejutkan juga dengan ketua Wan Huo menghajar Hun Sunzi. Tidak menyangka dirinya akan dikeroyok, Hun Sunzi sedikit mengancam yang dilakukan ketua Wan Huo akan berdampak klan Yao menjadi musuh klan Hun. Dengan tegas ketua Wan Huo menyatakan klan Yao yang memiliki banyak bantuan tidak takut dengan klan Hun. Mendengar itu Hun Sunzi membalas dengan mengandalkan hanya suatu pihak akan membawa dirinya dalam kematian. Terlihat Xiaoyan yang masih sibuk memurnikan pil obat dengan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan dari 2 ketua segera memurnikan energi dari pil yang bocil api ambil dari Hun Sunzi. Segera saja Xiaoyan memerintahkan bocil api untuk menelan pil milik Hun Sunzi. Dengan emosi yang memuncak, Hun Sunzi menyerang Xiaoyan, namun Xiaoyan dapat menghindar dan sebuah pukulan menghantam naga merah hitam pekat Xiaoyan yang mengeluarkan boneka Raja Utara untuk menahan Hun Sunzi. Terlihat dari pemurnian pil obat, Xiaoyan masih belum cukup mendapatkan energi spiritual untuk menciptakan pil tingkat 9. Alkemis tua Shen Nong yang melihat Xiaoyan sedikit cemas segera memberikan pil buatannya yang sudah terlanjur gagal oleh ulah Hun Sunzi demi membantu Xiaoyan. Dia selama hidupnya hanya ingin melihat pil tingkat 9 yang legendaris. Begitu juga ketua Wan Huo turut serta segera memberikan bantuan kepada Xiaoyan. Xiaoyan berterima kasih kepada 2 ketua dan berhutang padanya. Setelah bercampurnya 2 tambahan dari energi, tiba-tiba saja klan Yao diselimuti begitu banyak cahaya petir iblis hitam atau Black Devil Lightning. Dari tungku pil Xiaoyan mengeluarkan ribuan pil obat. Seluruh orang melihat hujan pil yang diciptakan Xiaoyan segera mengumpulkannya. Pil tingkat 9 Xiaoyan yang sebentar lagi akan muncul dan Xiaoyan hanya memiliki 40% saja dari keberhasilannya. Xiaoyan tidak menduga 4 pil yang awalnya bersinggungan kini malah berhasil melakukannya. Tinggal hanya 1 langkah lagi Xiaoyan akan berhasil menciptakan pil tingkat 9 legendaris. Tahap ini adalah kemunculan petir yang diciptakan dari pil tingkat 9. Pertarungan Xiaoyan yang tidak dapat diganggu melawan gemuruh petir yang begitu banyak. Alkemis tua Shen Nong yang melihat itu pertama kali sangat puas dan bangga kepada Xiaoyan. Orang-orang yang menyaksikan itu sekali saja Xiaoyan terkena serangan petir itu dipastikan akan langsung pindah alam. Suasana menjadi begitu sangat menegangkan melihat amukan dari gemuruh petir yang begitu dahsyat. Dengan cepat petir itu menyambar Xiaoyan dengan ganasnya. Xiaoyan yang otaknya jenius mampu menghindari serangan petir hitam dan mengarahkan serangan petir untuk menghancurkan cangkang dari pil tingkat 9 yang Xiaoyan ciptakan. Jelas itu menjadi sebuah pemandangan yang luar biasa yang tidak akan pernah dilupakan seumur hidupnya bagi seluruh orang yang menyaksikan dan menjadi sebuah pertanyaan besar, apakah Xiaoyan berhasil menciptakan pil tingkat 9 yang legendaris?
Ternyata pertanyaan dan juga penasaran setiap orang akan dijawab pada video berikutnya.